Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa tetap semangat mengikuti perkuliahan di semester ini. Nah, teman-teman, sebelum menginjak ke materi berikutnya di mata kuliah pengantar neuroscience, saya menginginkan teman-teman untuk menyimak dulu ya, menyimak ulasan atau review terkait dengan diskusi yang sudah teman-teman lakukan ya kemarin tentang, cara kerja otak dan gelombang otak. Nah, di presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Ria, baik itu presentasi lewat videonya atau yang, ini ya, di PPT-nya itu sudah tergambar bagaimana sebetulnya otak kita, itu bisa bekerja, untuk mengolah informasi dan akhirnya kita merespon informasi tersebut. Nah, di presentasi sebentar saya lihat PPT-nya Bu Ria dulu ya teman-teman ya sambil ngecek. Di sini Bu Ria sudah menyampaikan bahwa ada alur atau ada proses yang terus berulang ya. Ada proses yang terus berulang, jadi, otak itu kan yang menerima segala macam respon, eee, dan memerintahkan apa yang terjadi pada tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dari otak itu kan terdiri dari neuron-neuron ya teman-teman, ada neuron-neuron, bagian dari neuron itu juga ada sinap-sinap, kemudian dari sinap, di dalam sinap itu ada sarafnya, saraf-saraf sensor, sensor itu yang menerima sensor ya, kemudian ada juga saraf motor, kalau saraf motor itu saraf yang menggerakkan. Nah dari situ, dari sinap, kemudian saraf sensorik yang menerima, kemudian ada saraf motorik yang menggerakkan, kemudian memberikan perintah ya, memberikan perintah kepada, anggota tubuh. Contoh, ketika misalnya menggoreng ikan, panas. Nah, ini kan yang misalnya yang kena itu tangan ya, teman-teman ya, yang kena tangan. Tapi yang bereaksi mulut kita, "Au!" Gitu ya, mulut kita yang bereaksi. Padahal kan antara antara tangan dengan mulut itu kan jauh ya, teman-teman, jauh. Tetapi itu bisa bereaksi. Karena itu adalah, perintah otak ketika menghadapi sesuatu ya, salah satunya itu. Ketika kita menggoreng ikan, kemudian kena kena cipratan ya, kena cipratan minyak panas, tangan kita kena, refleks ya, motoriknya refleks, kemudian dari mulut kita juga mengeluarkan atau merespon dengan cara, sedikit menjerit gitu, "Au!" gitu, "Aduh panas!" Nah, seperti itu. Kemudian, eee saya menanggapi atau merespon sedikit ya teman-teman yang pertanyaan dari Bu Mardiana nih, yang Bu Mardiana menyampaikan informasi, ya yang namanya cara kerja otak kan penerimaan informasi nih awalnya kita melihat dari panca indera kita, kemudian informasi yang sudah kita lihat terutama misalnya yang pertama kali dilihat, oleh mata kita gitu ya, kemudian diolah ya, diolah panca indera dilihat, didengar, dirasakan, kemudian otak berpikir, baru bertindak. Tetapi ternyata kok ya ada orang yang ketika bertindak itu nggak mikir dulu gitu. Nah, itu sebetulnya bagaimana sih ketika apakah otak tersebut tidak menerima rangsangan atau gimana? Nah, jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Ria itu sudah sangat tepat ya, teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Jadi ketika kita berbicara tentang cara kerja otak yang tadi ya dari otak, kemudian ada sinap, ada dendrit, ada masuk ke saraf sensorik, masuk ke saraf motorik, itu secara apa ya, mungkin siklus seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi cara kerja otak. Dan tak jarang faktor eksternal tersebut akhirnya membuat otak tidak dapat berpikir jernih.
Bisa mikir nggak? Bisa, tetapi yang harus digarisbawahi adalah tidak bisa berpikir jernih. Biasanya faktor tersebut ditentukan oleh emosi, ya, oleh emosi. Baik itu emosi yang senang berlebihan atau sedih berlebihan atau marah berlebihan. Yang kita tak jarang gitu ya melihat berita-berita di televisi. Mohon maaf gitu ya, eh, ayah menganiaya anak kandungnya sendiri, gitu ya, atau anak yang menganiaya ayah atau ibunya sendiri. Respon nggak sih otaknya? Respon. Ngerti nggak sih itu nggak baik? Ngerti. Tetapi ada emosi yang lain yang lebih mendominasi. Faktor eksternal emosi tersebut mendominasi yang akhirnya otak yang harusnya cara bekerjanya itu benar sesuai dengan cara kerja otak yang semestinya karena dipengaruhi oleh emosi, akhirnya otak tidak bisa berpikir lebih jernih dan yang muncul adalah tindakan yang tidak sesuai. Nah, itu untuk orang dewasa. Kemudian kita kaitkan nih dengan anak-anak, anak usia dini. Bagaimana kaitannya? Ketika pada anak usia dini, anak-anak itu kan otaknya masih berkembang ya teman-teman ya. Belum sempurna untuk bisa memikirkan banyak hal. Makanya ketika misalnya anak tidak bisa, misal contoh gitu ya, eh, dia lagi main sama temannya. Nah, kemudian main bersama, tiba-tiba mainan temannya itu dipinjam dulu lah gitu, tapi dia tidak terima. Bukannya memberitahu, anak tersebut responnya adalah dengan cara memukul temannya tersebut. Nah, itu kan nggak sinkron ya. Harusnya dia berpikir dulu dong, Bu. Kan dia mengolah informasi bahwa itu tidak baik, kemudian harusnya dikasih tahu baik-baik temannya. Nah, ini dia teman-teman. Proses perkembangan otak akan berkembang sesuai dengan perkembangan usianya. Meskipun memang tidak berbanding lurus. Ada kalanya orang yang sudah dewasa tidak bisa berpikir. Jangan-jangan sebetulnya cara berpikirnya dia masih seperti anak-anak atau kekanak-kanakan. Nah, kita ini perlu melakukan introspeksi, perlu melakukan refleksi. Apakah kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai ibu, sudahkah kita menggunakan cara kerja otak yang benar tanpa ada dominasi dari faktor emosi yang akhirnya berpengaruh kepada cara kerja otak kita? Itu ya, itu mungkin tambahan dari saya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mardiana. Tetapi yang Bu Ria berikan itu sudah sangat baik. Kemudian pertanyaan dari Bu Alfiah, nih, kok ya gitu ya, pada saat kita mikirin tertentu kok nggak ketemu-ketemu gitu, kok otak kita nggak bisa berpikir, kita aduh apa ya. Nah, tetapi pada saat kita lagi santai, nggak mikirin, nggak berpikir apa-apa, oh tiba-tiba ingat, kenapa itu terjadi gitu ya. Nah, itu juga benar yang disampaikan oleh Buri ya. Jadi, kadangkala kita tuh terlalu memaksakan otak kita untuk di-push, push, push, bekerja bekerja bekerja. Nah, katanya otak itu bisa bisa menerima memori atau bisa bekerja dengan kapasitas yang lebih, betul. Tetapi ada kalanya perlu istirahat sejenak atau ice breaking lah. Sama halnya ketika lagi belajar kan, anak-anak juga perlu ice breaking. Otak pun perlu ice breaking, perlu istirahat sejenak. Misalnya ketika, apa
mengerjakan sesuatu begitu ya, mengerjakan sesuatu, ya kita refresh dulu, gerakan tangan dulu. Nah, yang kadang kala gerakan-gerakan sederhana itu yang tujuannya untuk membuat badan kita, misalnya tangan kita, kaki kita, punggung kita itu tidak sakit, itu berdampak pula kepada otak kita, sehingga jauh lebih fresh. Makanya ketika lagi bekerja nih teman-teman, ini juga saya mengingatkan diri saya sendiri gitu ya. Kadang-kala kalau sudah misal lagi ada kerjaan, ada deadline itu kan ngetik dari pagi sampai siang, sampai sore, kadang lupa gitu ya, lupa untuk bergerak, lupa untuk me-refresh sejenak gitu otak kita, yang akhirnya kita overload otaknya. Yang kalau itu terus-menerus terjadi, akhirnya otak kita jenuh dan tidak bisa berpikir optimal, tidak bisa mengingat dengan baik gitu ya. Kayak itu karena kita terlalu di apa namanya, ada pekerjaan atau ada beban otak kita yang bekerjanya tuh terus-menerus tanpa henti. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi, mengerjakan tugas misalnya gitu ya, ngetik, itu bisa diselingi dengan entah itu sholawatan, entah itu zikir, entah itu yang suka nyanyi atau bersenandung, atau misalnya menggerak-gerakkan tangan gitu ya, atau bergerak-gerak sebentar mengikuti irama. Nah, itu akan membuat otak kita jauh lebih refresh. Atau kalau misalnya kalau teman-teman tahu gitu ya, di Canva atau ya Canva itu ada atau ya, ada buku lah, bukan hanya di Canva. Ada buku yang menyediakan bagaimana cara menterapi otak kalau kita lagi stres. Nah, jadi itu betul salah satunya adalah karena faktor stres. Tapi stres di sini bukan hanya karena, stres apa ya, misalnya ada himpitan masalah, bukan hanya karena masalah itu ya teman-teman. Stres dalam tanda kutip, stres itu kan artinya tekanan. Tekanan ya termasuk adalah tekanan dari tekanan pekerjaan, tekanan terhadap otak kita untuk melakukan pekerjaan lebih di luar kapasitas kemampuan kita. Kemudian bisa nggak sih gitu kita untuk, meningkatkan kapasitas otak tersebut? Bisa, salah satunya melalui senam otak, ya teman-teman, melalui senam otak atau nanti melalui, eee brain dance atau tari otak. Ada senam otak, ada tari otak. Nah, ini bisa nih, bisa dilakukan seperti ini terus, supaya lebih lebih refresh gitu otak kita, jadi bisa seimbang. Itu akan melatih kemampuan otak kita untuk mengingat. Jadi kalaupun toh misalnya, kok selalu ya seperti itu, selama memang tidak ada gangguan klinis, tidak ada gangguan penyakit ya teman-teman, tidak ada gangguan penyakit yang menyertai terkait dengan saraf-saraf yang ada di otak, sebetulnya itu masih manusiawi dan masih wajar. Nah, kemarin memang kita kan di tahun 2020 awal sampai tahun 2002 ya kemarin, kita kan dilanda, pandemi Covid ya. Salah satunya orang alumni alumni pandemi Covid, alumni orang yang, penyintas Covid atau yang sembuh dari Covid, salah satunya, itu tidak semua sih, memang tidak semua, tetapi kebanyakan orang yang mengalami Covid itu mengalami penurunan, daya ingat, penurunan, ya daya ingat atau kemampuan daya pikir. Nah, karena apa? Karena memang di situ jadi, seolah-olah otak tuh kayak lemot begitu, teman-teman. Nah, itu salah satu akibat dari atau pasca ya, pasca sembuh dari Covid itu seperti itu. Bisa nggak sih dilatih lebih baik lagi? Bisa, asal kita terus melakukannya, mengingat, belajar, banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak pokoknya lebih lebih kepada membaca ya, membaca, berdiskusi, ingin tahu hal yang baru gitu ya, searching hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru, itu akan melatih otak kita sehingga memiliki daya pikir yang, eee, kembali seperti semula. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, selama memang Allah masih memberikan kemampuan otak kita untuk berpikir,
jangan lupa untuk mengistirahatkannya sejenak. Apalagi kan lagi-lagi ya faktor usia juga itu berpengaruh. Faktor usia berpengaruh, semakin usianya nambah, kemampuan kita mengingat, daya pikir kita itu tidak seperti waktu zaman masih muda usia 20-an sampai 30-an awal gitu ya. Beda banget gitu dan itu wajar selama memang tidak disertai dengan gangguan klinis atau penyakit yang terkait dengan otak itu masih wajar ya, asal terus dilatih. Gitu tambahan dari saya ya Bu Alfiah ya. Kemudian apalagi nih? Tadi ya yang dari Melvi nih pertanyaannya dari Melvi. Gimana sih kalau bagaimana otak manusia menangani stres bukan penekan kerja ya, tekanan kerja bahasa yang tepatnya itu. Tekanan kerja itu gimana ya, benar tadi, ketika kita lagi banyak lagi stres, kemudian pekerjaan banyak, deadline banyak, tekanan pekerjaan itu banyak, otomatis yang keluar, hormon yang ada di dalam tubuh kita yang keluar adalah hormon betul yang tadi yang disampaikan oleh Bu Ria adalah hormon kortisol atau hormon stres. Kalau sudah hormon stres, itu kan kaitannya dengan lagi-lagi emosi, faktor eksternal yang lain nih gitu ya. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola atau mengatasi, menangani stres tersebut, ya harus diselesaikan dulu stresnya. Yang paling penting adalah kalau bahasa zaman anak sekarang kan healing ya, istirahat sejenak, mengistirahatkan sejenak. Keluar dari rutinitas dulu Melvi. Kalau misalnya lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan, misalnya di sekolah juga lagi banyak deadline, sebentar aja, nggak perlu lama. Nggak perlu bisa sampai berhari-hari, seminggu juga nggak perlu gitu ya. Misalnya kita lagi banyak deadline pekerjaan di minggu itu, cukup misalnya dalam 1 hari itu 1 atau 2 jam saja untuk melakukan aktivitas yang kita suka. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kita sukanya apa gitu. Misalnya suka menyulam, suka merawat tanaman, suka dengerin musik misalnya ya, atau misalnya suka ngedrakor gitu. Itu nggak masalah gitu. Yang penting adalah membuat hati kita yang tadinya hormon kortisolnya itu tinggi, bagaimana hormon kortisolnya itu mulai berkurang, mulai berkurang, mulai berkurang, digantikan dengan hormon endorfin. Buria hanya menyampaikan satu sisi di hormon kortisolnya saja atau hormon stres. Hormon stres itu bisa kita kurangi dengan kita beristirahat sejenak, healing sejenak, mengikuti atau melakukan kegiatan yang kita suka. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan kegiatan yang kita suka, otomatis nanti akan ada kesenangan, muncul bahagia. Ketika bahagia itu muncul, akan digantikan hormon kortisolnya itu dengan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Kalau hormon kebahagiaan itu sudah muncul, otomatis otak kita itu sudah mulai mampu untuk bekerja kembali. Gitu Melvi, ya. Jadi cara kerjanya ya mau tidak mau ada kaitannya kita nggak bisa juga mengatasinya harus dengan menyembuhkan otaknya nih gitu, nggak bisa. Karena stres itu kan kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan hati kita, kaitannya dengan kejiwaan kita. Jadi itu kaitannya dengan hormonal. Kalau hormon yang mempengaruhi tingkat stres kita adalah hormon kortisol, ya berarti kita tekan dulu hormon kortisolnya supaya muncul hormon endorfin atau hormon kebahagiaan dengan melakukan sesuatu yang kita sukai. Atau yang hobi masak nih, masak aja gitu ya. Masak gitu ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya dari Bu Rizka ya. Ketika anak sulit menerima rangsangan gitu ya, ketika anak sulit menerima rangsangan, biasanya anak yang sulit menerima rangsangan itu anak-anak yang jarang diberikan stimulasi. Anak usia dini kan dia ibaratnya masih belum ngerti apa-apa, iya kan? Dia ibarat seperti kertas kosong yang kita bebas menuliskan apa saja dan oke maaf teman-teman ya tadi sempat jeda, tadi saya sempat kelempar karena sinyalnya lost. Nah, anak-anak yang sulit menerima rangsangan biasanya
terjadi karena anak tersebut jarang diberikan stimulasi, baik itu oleh orang tuanya ataupun oleh orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika anak tersebut sulit menerima rangsangan, mau tidak mau orang tuanya, terutama orang tuanya ya yang lebih banyak waktunya intensif bersama anak tersebut, jangan membiarkan anak tuh udah dibiarkan begitu saja, tidak, tetapi bagaimana terus-menerus diberikan stimulasi yang tepat. Nah, anak yang sulit menerima rangsangan tersebut itu kan misalnya gitu ya, sulit untuk, memahami instruksi, misal gitu ya, sulit untuk memahami instruksi. Nah, perlu kita pelan-pelan, oh jangan-jangan dia tuh belum tahu makna kata. Oh, makna kata kan berarti kaitannya dengan kognitif, kaitannya dengan bahasa. Berarti sebelum anak tersebut target akhirnya adalah anak mampu memahami instruksi, berarti dia harus tahu perbendaharaan kata atau harus tahu banyak kosakata. Nah, untuk tahu kosakata perlu apa? Stimulasinya berupa apa? Sering diajak ngobrol. Sering diajak komunikasi, sering dibacakan buku. Kalau itu sudah dilakukan, kita tanya bagaimana pemahamannya, bagaimana cara dia memahami, sebuah kalimat gitu ya di dalam buku bacaan atau kalau lagi ngobrol dia nyambung atau tidak, komunikasinya bagaimana nih, lancar atau tidak. Baru target kita misalnya, rangsangannya atau targetnya adalah dia seorang anak tersebut mampu memahami instruksi. Jadi perlu untuk dilakukan stimulasi yang berkelanjutan bagi anak-anak yang sulit menerima rangsangan. Kemudian gimana cara kerja otaknya? Ya ibaratnya seperti sirkuit ya, otak kan seperti sirkuit banyak sinap-sinapnya. Kenapa itu sulit menerima rangsangan? Karena sinap-sinapnya belum tersambung. Gampangnya begitu, Bu. Ya, Bu Rizka dan teman-teman yang lain, gampangnya seperti itu. Sirkuitnya itu masih terpotong-potong gitu, jalannya ya, sirkuit jalannya. Jalannya itu masih yang satu arah ke sana, yang satu arah ke sana, belum tersambung. Kalau belum tersambung, jadi kan dia harus mengolah dulu informasinya. Hah? 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 Atau dia cenderung ada anak yang ketika diajak ngobrol mesti, "Hah? Diem." Nah, jangan-jangan memang dia kurangnya stimulasi. Untuk anak dapat memahami, eee, rangsangan tersebut ya dilakukan stimulasi itu. Cara kerja otaknya karena sinap-sinap yang ada di dalam otak tersebut belum terhubung antara sinap yang satu dengan sinap yang lain, akhirnya proses pengolahan informasi itu terhambat. Proses pengolahan informasi itu terhambat, akhirnya anak kesulitan menerima rangsangan. Supaya anak mampu menerima rangsangan, perlu dilakukan stimulasi yang terus-menerus. Begitu teman-teman ya untuk cara kerja otak. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait dengan gelombang otak. Gelombang otak itu kan banyak ya teman-teman ya. Ada gamma, ada beta, ada alfa, kemudian ada juga theta, ada delta, itu kan banyak sekali ya gelombang otak. Nah, pada saat anak itu bekerja atau kita dalam kondisi sadar nih, manusia dalam kondisi sadar, itu ada pada, eee, kesadaran penuh nih ya, bukan kesadaran penuh, misalnya kita lagi belajar, kita lagi mengerjakan tugas, atau kita lagi mengajar. Guru sedang mengajar, anak-anak sedang belajar, itu ada di gelombang otak. Maaf teman-teman, dilanjutkan lagi ya tentang gelombang otak. Nah, jadi gelombang otak yang sadar ketika anak sedang belajar di kelas, sadar nih nggak tidur, itu mereka ada di gelombang beta. Tapi ketika seorang anak ada atau kita orang dewasa sedang melakukan sebuah pertandingan, perlombaan, itu ada di gelombang gamma. Semangat, menggebu-gebu, ayo pengen menang, pengen menang. Nah, itu ada di gelombang gamma. Kemudian eh, mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah seminar atau acara. Oke teman-teman, lanjut lagi nih di gelombang otak. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang mendengar, bahwa seorang anak itu
akan mampu menerima afirmasi dari orang tuanya, mudah gitu menerimanya pada saat kapan? Pada saat gelombang alfa. Nah, gelombang alfa tuh kapan sih, Bu? Gelombang alfa itu adalah gelombang otak pada saat kita, manusia, itu jelang tidur. Jadi pas mata udah mulai nah ini yang masih punya anak balita ini boleh ya diterapkan nih gitu. Disampaikan, "Nak, Bunda berharap kamu jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, semangat belajarnya," gitu. Jadi nggak perlu anak itu menjawab, "Iya, Mah," dan bukan dalam keadaan mereka sadar penuh, tapi pada saat jelang mereka tidur. Dan jelang mereka tidur itu mudah sekali ditangkap oleh otak dan itu akan terekam lama, long term memory. Nanti akan, mengingatnya tuh jarak jarak panjang gitu. Jadi ini ya teman-teman ya, pada saat jelang tidur itu ada di gelombang, alfa. Nah, terus kalau lagi tidur nyenyak banget, itu ada di gelombang apa sih sebetulnya? Nah, kalau orang yang sedang, ini ya, nyenyaknya nyenyak banget itu ada di delta. Nah, tapi kan sebelum tidurnya nyenyak itu kan baru mulai kiyep matanya kan les, baru awal tidur itu gelombang otak manusia ada di gelombang theta. Tidur nyenyak delta, ya. Itu ya teman-teman, ingat ada 5 gelombang, ada gamma pada saat semangat banget lagi kompetisi, kesadarannya pokoknya saya harus jadi juara itu pokoknya yang, apa, emosinya sedang meluap-luap, sedang ingin lagi bertanding itu ada di gelombang gamma, kemudian ada gelombang beta, beta itu kesadaran penuh tapi biasa pada saat belajar, pada saat kita ngobrol itu ada di gelombang, beta. Pada saat sekarang nih saya ada di Zoom ini atau teman-teman yang sedang menyimak Zoom ini, nah itu pun ada di gelombang beta. Kemudian gelombang alfa itu ketika manusia sudah mulai matanya meremelek itu ada di gelombang alfa, baru tidur awal ada gelombangnya ada di gelombang theta dan pada saat tidur nyenyak itu ada di gelombang delta. Nah, pada saat kapan sebetulnya manusia atau anak itu mampu menerima pembelajaran dengan baik? Kapan sih? Pada saat anak tersebut ada di gelombang beta. Mereka sadar penuh, mampu, kesadarannya penuh, nggak ngantuk-ngantuk, dan betul-betul bisa menyimak. Ada di gelombang beta. Tentu saja pada saat mereka kesadarannya penuh, itu tidak perlu di-push secara optimal, harus di-push banget, tapi perlu secara bertahap dan, prosesnya itu harus ada jeda, harus ada istirahat, melakukan sesuatu aktivitas sejenak yang sesuai dengan kesukaan otak kita, kesukaan diri kita, sehingga itu akan membuat otak tidak merasa lelah. Oke, itu saja ya teman-teman tanggapannya, review dari saya dari diskusinya yang tadi mohon maaf kalau, selama saya Zoom ini sempat putus-putus, karena memang sinyalnya juga lagi kurang bersahabat, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik, dan bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran ataupun dalam kehidupan teman-teman, agar bisa memanfaatkan otak yang sudah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.